Pernahkah kamu membayangkan bahwa dalam sekejap, sebuah gunung bisa mengubah iklim dunia, memusnahkan peradaban, bahkan mempengaruhi sejarah umat manusia? Ada suara yang bisa membuat seluruh dunia terdiam. Suara yang tidak datang dari manusia, tapi dari perut bumi. Letusan gunung berapi adalah peristiwa paling dahsyat di planet ini. Dalam satu letusan, gunung bisa menghancurkan kota, mengubah iklim global, dan menghapus sejarah manusia dalam sekejap. Tapi, letusan yang akan kita bahas hari ini tidak hanya mematikan. Mereka mengubah dunia. Selamat datang di petualangan ilmiah yang akan membawa kamu ke 5 letusan gunung paling menggetarkan dalam sejarah bumi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat menonton! Letusan Tambora adalah yang paling kuat dalam sejarah manusia modern. Dengan kekuatan VEI, Volcanic Explosivity Index, 7, letusan ini menewaskan lebih dari 70.000 orang secara langsung dan tidak langsung. Dampaknya terasa secara global, mengakibatkan tahun tanpa musim panas di 1816 karena debu vulkanik menyelimuti atmosfer dan menurunkan suhu dunia. Tahun 1815, sebuah tahun yang tercatat dalam sejarah, bukan karena perang atau politik, tapi karena suara menggelegar dari sebuah pulau kecil di Hindia Belanda yang kini dikenal sebagai Indonesia. Suara itu bukan suara senjata, melainkan suara dari dalam bumi. Di Pulau Sumbawa, berdiri sebuah gunung bernama Tambora. Saat itu, gunung ini tampak seperti gunung-gunung biasa lainnya. Penduduk sekitar menjalani hidup dengan bertani, menangkap ikan, dan menjalankan kehidupan adat yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tidak banyak yang menyadari bahwa tanah yang mereka pijak menyimpan tekanan yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Pada awal April 1815, tanda-tanda pertama mulai muncul. Getaran ringan terasa di desa-desa sekitar. Asap putih mengepul dari puncak gunung. Warga yang tinggal di lereng mulai merasa cemas, namun mereka tetap bertahan. Letusan kecil terjadi pada tanggal 5 April, tetapi belum cukup untuk membuat semua orang meninggalkan rumah mereka. Namun 7 hari kemudian, pada malam tanggal 11 April, semuanya berubah. Ledakan besar terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Letusan utama Tambora dimulai. Gunung itu memuntahkan material vulkanik dalam jumlah yang luar biasa. Awan panas meluncur menuruni lereng, menyapu seluruh desa dalam sekejap. Abu mengepul hingga mencapai ketinggian 25 km ke atmosfer. Suara letusannya bahkan terdengar hingga ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sejauh Sri Lanka. Yang tersisa dari desa-desa di sekitar gunung hanyalah puing-puing dan lapisan abu tebal. Ratusan kilometer dari pusat letusan, langit berubah menjadi kelabu. Sinar matahari tak lagi menembus awan debu vulkanik yang menggantung di langit selama berbulan-bulan. Letusan ini tidak hanya menghancurkan wilayah sekitar Tambora. Efeknya menyebar jauh melintasi benua. Di belahan dunia lain, musim berubah drastis. Tanaman gagal panen. Sungai-sungai membeku di tengah musim panas. Salju turun di bulan Juni di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Tahun 1816 kemudian dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Para ilmuwan menyadari, awan abu dan sulfur dari letusan Tambora telah mengubah pola iklim global. Lapisan tipis partikel di atmosfer memantulkan sinar matahari, menurunkan suhu bumi rata-rata hingga 1 derajat Celcius. Angka yang tampak kecil, namun cukup untuk menyebabkan bencana kelaparan di banyak tempat. Di balik bencana itu, ilmu pengetahuan mulai mempelajari dengan serius hubungan antara letusan gunung dan iklim dunia. Tambora menjadi titik awal pemahaman bahwa bumi bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi sistem dinamis yang bisa berubah drastis dalam satu peristiwa alam. 40 tahun setelah Tambora, tanah Nusantara kembali menjadi pusat perhatian dunia. Di antara Pulau Jawa dan Sumatera, berdiri gugusan pulau kecil yang dulunya adalah bagian dari gunung besar yang pernah runtuh. Disitulah Krakatau berada. Sejak awal tahun 1883, tanda-tanda aktivitas mulai terdeteksi. Kolom asap terlihat naik dari pulau gunung api itu. Para pelaut yang melintas melaporkan adanya gemuruh dan guncangan kecil. Namun belum ada yang benar-benar menyangka bahwa Krakatau akan menjadi saksi dari salah satu ledakan alam terbesar yang pernah terdengar oleh manusia. Pada pagi hari tanggal 26 Agustus, letusan besar terjadi. Namun yang paling menghancurkan terjadi keesokan harinya.
Pada tanggal 27 Agustus, sekitar pukul 10:02 pagi waktu setempat, Krakatau melepaskan ledakan terakhirnya. Ledakan ini begitu kuat, hingga suara dentumannya terdengar sejauh hampir 5.000 km. Di Australia Barat, orang-orang mengira mereka sedang diserang. Di Pulau Rodriguez di Samudra Hindia, petugas cuaca melaporkan adanya dentuman aneh dari arah barat laut. Gelombang kejut dari ledakan ini mengelilingi bumi sebanyak 7 kali. Instrumen meteorologi di seluruh dunia mencatat tekanan udara yang tidak biasa yang datang dari satu sumber yang sama, Krakatau. Namun, bencana terbesar bukanlah suara atau abu. Gelombang laut raksasa setinggi puluhan meter menyapu pesisir-pesisir di sekitar Selat Sunda. Kota-kota kecil, desa-desa pesisir, dan pelabuhan-pelabuhan lenyap diterjang air. Lebih dari 36.000 jiwa tercatat hilang akibat gelombang ini. Namun angka sebenarnya mungkin lebih tinggi. Abu dari Krakatau menyelimuti langit dan menciptakan senja-senja merah menyala di seluruh dunia selama berbulan-bulan. Di Eropa, seniman mencatat warna langit yang aneh dalam lukisan-lukisan mereka. Salah satu lukisan paling terkenal yang diyakini terinspirasi dari langit pasca Krakatau adalah The Scream karya Edvard Munch. Letusan Krakatau juga menciptakan perubahan dalam pemahaman ilmiah tentang aktivitas vulkanik. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan dari berbagai negara mencoba menyusun laporan sistematis atas peristiwa tersebut. Ini menjadi salah satu tonggak dalam sejarah awal vulkanologi modern. Hari ini, dari sisa letusan itu, muncul gunung baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Sebuah pengingat bahwa bumi tidak pernah benar-benar diam. Di tengah kemegahan Kekaisaran Romawi, hidup dua kota makmur di kaki Gunung Vesuvius, Pompei dan Herculaneum. Mereka tidak tahu bahwa waktu mereka hampir habis, kota itu dipenuhi villa, pasar, dan teater. Orang-orang hidup dalam kemewahan, tanpa curiga bahwa tanah tempat mereka berpijak menyimpan bahaya. Pada 24 Agustus tahun 79 M, Gunung Vesuvius meletus. Dalam hitungan jam, awan piroklastik dan abu panas menyapu kedua kota itu. Tak ada peringatan, tak ada waktu untuk lari. Abu mengubur kota hingga kedalaman lebih dari 6 meter. Yang tersisa hanyalah bayangan tubuh yang membatu dalam abu dan bangunan yang tertutup material vulkanik. Kota itu hilang dari peta selama berabad-abad, hingga akhirnya ditemukan kembali oleh para arkeolog di abad ke-18. Letusan Vesuvius menjadi salah satu yang paling dikenal dalam sejarah karena dampaknya terhadap warisan budaya. Ia mengawetkan kehidupan masa lalu dalam bentuk yang tidak biasa. Dari pakaian hingga grafiti di dinding, semuanya bertahan di bawah lapisan abu selama hampir 2000 tahun. Letusan Vesuvius tidak hanya memusnahkan kota, tapi juga menjadi bahan pelajaran penting dalam ilmu arkeologi dan vulkanologi. Tahun 1991, di Pulau Luzon, Filipina, sebuah gunung yang hampir terlupakan mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Gunung Pinatubo, yang tidak meletus selama lebih dari 5 abad, mulai mengeluarkan asap dan gempa-gempa kecil. Setelah berabad-abad tertidur, Gunung Pinatubo di Filipina bangkit dengan cara yang spektakuler. Pihak militer dan ilmuwan mulai mendekati lokasi. Mereka memasang alat-alat pengukur gas dan seismograf. Semakin lama, aktivitasnya meningkat. Akhirnya, pada tanggal 15 Juni, Pinatubo melepaskan letusan yang sangat kuat. Letusan tahun 1991 merupakan yang terbesar dalam abad ke-20. Hujan abu menyelimuti langit. Lava dan lahar menghancurkan desa-desa. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Letusan ini menyuntikkan 20 juta ton sulfur dioksida ke stratosfer, menciptakan lapisan aerosol yang memantulkan sinar matahari. Hasilnya, suhu global turun 0,6 derajat Celcius dalam 2 tahun. Dunia jadi lebih sejuk, tapi juga lebih kelam. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu gunung bisa memengaruhi iklim global dalam waktu singkat. Awan panas membumbung ke atmosfer. Abu menutupi langit di wilayah Asia Tenggara. Hujan lumpur dan bebatuan menyelimuti desa-desa. Letusan ini menurunkan suhu global hingga setengah derajat Celcius selama 2 tahun berikutnya. Pinatubo menjadi bukti modern bahwa gunung api masih menyimpan kekuatan luar biasa. Letusannya, meskipun tidak sebesar Tambora, berhasil menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan mitigasi bencana mulai memainkan peran penting dalam menyelamatkan banyak nyawa.
Sekitar 74.000 tahun lalu, Toba meledak dengan kekuatan 100 kali lebih besar dari Tambora. Letusan dahsyat terjadi di bagian utara Pulau Sumatera. Letusan ini begitu besar, hingga membentuk kaldera raksasa yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Letusan Toba diperkirakan memuntahkan ribuan kilometer kubik material vulkanik. Abu dari letusan ini ditemukan di India, Afrika, dan bahkan kutub. Dampak letusan ini diyakini mengubah iklim global secara ekstrim, menyebabkan pendinginan tajam di seluruh dunia. Beberapa teori menyebutkan bahwa letusan ini hampir menghapus sebagian besar populasi manusia purba. Namun yang pasti, letusan Toba adalah salah satu peristiwa geologi paling kuat dalam sejarah bumi. Sisa letusannya kini menjadi danau terbesar di Indonesia, dengan Pulau Samosir di tengahnya sebagai jejak dari pusat kaldera kuno. Sebuah keindahan alam yang menyimpan sejarah panjang tentang bagaimana bumi pernah berguncang hebat. Tapi dari semua letusan, satu yang paling misterius dan menghancurkan, Supervolcano Toba. Material yang dimuntahkan, lebih dari 2.800 km kubik. Abu menyebar ke seluruh dunia, bahkan ditemukan di dasar Laut India. Dampaknya begitu besar, hingga menyebabkan zaman es mini dan diduga hampir memusnahkan umat manusia. Dalam ilmu genetika, kita mengenal istilah genetik bottleneck. Banyak ilmuwan percaya, hanya beberapa ribu manusia yang bertahan dari bencana ini. Kita semua bisa jadi keturunan dari mereka. Jauh sebelum manusia mengenal catatan sejarah, sebelum kerajaan dan peradaban pertama berdiri, gunung api telah bekerja diam-diam membentuk wajah planet ini. Letusan bukan hanya berarti kehancuran. Dalam skala waktu geologis, letusan juga berarti awal dari sesuatu yang baru. Gunung-gunung api purba membangun daratan yang kini kita injak. Pulau-pulau seperti Hawaii, Islandia, dan bahkan sebagian besar Indonesia muncul ke permukaan laut karena aktivitas magma yang membeku menjadi batuan padat. Dalam proses jutaan tahun, hujan, angin, dan organisme kecil mulai mengubah batuan itu menjadi tanah. Dari tanah itu, kehidupan tumbuh. Di Indonesia sendiri, rangkaian busur Sunda adalah hasil dari pertemuan 3 lempeng tektonik besar, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Interaksi lempeng-lempeng ini menciptakan zona subduksi, tempat magma terbentuk dan mendorong ke permukaan. Karena itulah, Indonesia menjadi salah satu negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Namun di balik jumlah itu, tersembunyi kekuatan besar yang tak hanya membentuk lanskap, tetapi juga mempengaruhi iklim, atmosfer, bahkan mungkin asal-usul kehidupan itu sendiri. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa senyawa-senyawa penting bagi kehidupan awal, seperti air, karbon, dan nitrogen, berasal dari dalam bumi dan dilepaskan melalui letusan-letusan awal. Di masa modern, para peneliti mulai memahami bahwa erupsi besar dapat mendinginkan suhu bumi, mengatur daur karbon, dan memicu perubahan-perubahan ekosistem yang mendalam. Gunung api menjadi bagian dari siklus alami yang lebih besar, siklus yang memengaruhi segalanya, dari suhu udara hingga keanekaragaman makhluk hidup. Di sisi lain, kehidupan pun belajar untuk beradaptasi. Setelah letusan Tambora dan Krakatau, wilayah yang dulunya tertutup abu kembali hijau dalam hitungan tahun. Tumbuhan pionir seperti paku-pakuan dan lumut mulai tumbuh di atas tanah baru, diikuti oleh serangga, burung, dan makhluk lainnya. Sebuah siklus pemulihan yang senyap, namun pasti. Kisah gunung api bukan hanya tentang letusan. Ia juga tentang ketahanan, penciptaan, dan keseimbangan. Ia adalah pengingat bahwa kehancuran di satu sisi bisa menjadi fondasi bagi awal kehidupan di sisi lain. Bumi adalah makhluk hidup, dan letusan gunung adalah cara alam berbicara. Di balik kehancuran, ada pembentukan. Di balik kematian, ada kehidupan baru. Dari Tambora yang mengubah iklim, Krakatau yang menginspirasi seni, Vesuvius yang membekukan sejarah, Pinatubo yang mengubah suhu global, hingga Toba yang mungkin menentukan siapa kita hari ini. Semua itu adalah pesan bahwa kita bukan penguasa alam, kita adalah bagiannya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa berikan like, tuliskan refleksimu di kolom komen, dan bagikan kepada teman-temanmu dengan share. Karena ilmu dan kesadaran adalah cahaya yang akan membawa kita lebih dekat dengan alam semesta. Sampai bertemu di cerita lainnya. Tetap jaga bumi, jaga diri, dan sampai jumpa.